Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pahalanya dilipat gandakan sebagaimana janji dari Nabi yang mulia. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana semua amal soleh dilipat gandakan pahala kebaikannya. Bayangkan Pak, ibadah umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah. Ini di antaranya saja. Betapa dahsyat bulan Ramadan ini. Haji bersama Nabi, coba itu ya, pahalanya itu. Umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa memakmurkan masjid Allah yang kita cintai. Hadirin sekalian, satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari, tidak ada satu naungan kecuali naungan dari Allah. Nabi yang mulia bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, yakin benar bahwa ada kehidupan setelah kematian, akan ada akhirat setelah dunia ini. Dan Nabi yang mulia menyebutkan satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan pada hari ketika tiba dan naungan di mana, di mahsyar maksudnya. Disebutkan satu di antara 7 golongan ini, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Jadi seseorang kita nih, rajul, laki-laki kita, para bapak nih, yang ditekankan, yang hatinya terikat dengan masjid. Alhamdulillah, di bulan Ramadan seperti ini semangat muslimin untuk memakmurkan masjid itu lebih dibandingkan bulan di luar Ramadan. Dan mudah-mudahan ini sebagai latihan, jangan sampai setelah Ramadan kembali ke fitrah. Ya Pak ya, kembali ke fitrahnya. Apa maksudnya? Sebelum Ramadan malas ke masjid, Ramadan semangat ke masjid. Setelah Ramadan di bulan Syawal kembali ke fitrah. Apa? Malas lagi. Tidak seperti itu ya. Justru Ramadan ini bulan untuk kita melatih agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang ahlul masjid. Kenapa? Karena tadi ternyata satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan ada orang yang hatinya terikat dengan masjid, cinta kepada masjid. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian, di surat At-Taubah di ayat yang ke-18
memasukan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman. Bahkan disebutkan intisari iman. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah itu hanyalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini intisari beriman, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sering disebut di banyak ayat. Kalau sudah bicara iman kepada Allah, biasanya disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka dia akan sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya agar dia menjadi orang yang sukses di hari akhir nanti. Nah, di antaranya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman. Maka berbahagialah kalau kita diberikan kemudahan melangkahkan kedua kaki ini masuk ke dalam masjid, maka semangat betah dalam masjid itu, Pak. Ya, Masya Allah, ini hal yang sungguh kenikmatan yang besar. Karena sekarang banyak orang-orang yang tidak suka dengan masjid, Pak. Bahkan ada yang merasa terganggu dengan masjid. Nah, ini musibah besar. Orang beriman tidak mungkin seperti itu. Hadirin sekalian, Ramadan sebagai bulan tarbiyah dari Allah Ta'ala, maka mari kita jadikan Ramadan ini agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang dekat dengan masjid, cinta dengan masjid. Nah, hadirin sekalian, di antara yang harus kita perhatikan terkait dengan masjid adalah adab-adab di dalam masjid. Ini nggak mungkin dibedah semua karena terbatas waktu. Yang paling utama, kita pahami adab ini, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, para ulama kita dahulu, mereka mempelajari adab sebelum ilmu, Pak. Luar biasa antusias kepada adab, menanamkan kepada anak-anaknya, termasuk adab di dalam masjid. Yang pertama dan paling utama, adab di dalam masjid mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Jangan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, kita datang ke rumah Allah, ke masjid ini, kita luruskan niat kita. Jangan beribadah di dalam masjid yang niatnya bukan karena Allah, jangan. Ini adab yang paling utama. Luruskan niat, ikhlaskan niat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semua ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allahu Akbar. Allah ingatkan kita. Yang kedua, ada di dalam masjid. Di surat Al-A'raf disebutkan agar kita ketika masuk ke dalam masjid mengenakan pakaian yang terbaik. Ya, pakaian yang terbaik ini adabnya. Di Quran disebutkan di surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, tidak sekedar untuk aurat, yang indah, yang terbaik. Inda kulli masjidin, tatkala kalian masuk ke dalam masjid. Ini bagian dari adab. Berikan yang terbaik. Bahkan di beberapa hadis Nabi yang mulia sangat menganjurkan tidak hanya berpakaian yang terbaik, tetapi yang harum. Betul tidak?
Maka sunnah di masjid itu harum, wangi. Maka Nabi melarang sahabat dahulu kalau sudah makan bawang putih, bawang merah itu kan pasti nggak sedap, betul tidak Pak? Mulutnya itu kan. Maka Nabi melarang, jangan kamu masuk ke dalam masjid sementara kamu belum bersiwak, mulut kamu bau. Jangan. Bayangkan itu seperti itu. Nah sekarang tidak sedikit dari muslimin yang masuk ke dalam masjid seadanya saja, tidak memperhatikan adabnya. Coba kalau kita lihat orang masuk ke masjid dengan pakaian yang terbaik, harum, masya Allah, itulah muslim, itulah Islam. Ya, sekarang alhamdulillah zaman mudah Pak ya, masjid ini bisa dibuat senyaman mungkin. Makanya kewajiban para DKM ketika jamaah masuk ke masjid, buat mereka senyaman mungkin di masjid. Ini di sini alhamdulillah masya Allah ya, indah sekali, ber-AC lagi ya, masya Allah. Jadi nyaman, begitu masuk ke dalam masjid itu nyaman sekali. Tapi hati-hati jangan saking nyamannya langsung. Nah itu dia ya, jadi hati-hati langsung doanya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutahin, yang repot ya. Maka tidak boleh bersandar kepada selain Allah ya. Jangan kepada tiang maksudnya. Selanjutnya apa yang ketiga? Ketika masuk ke dalam masjid, saudara, kita biasakan aja kan anak kita, jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini bagian dari adab. Bahkan sebagian ulama ada menyebutkan hukumnya wajib loh. Salat tahiyatul itu wajib sebagian ulama. Nabi yang mulia menyampaikan, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, karena dia rukuk, ya 2 rakaat, pas sudah sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah ini adab yang harus kita jaga. Kalau kita bawa anak, ajarkan anak kita. Tentu tidak masuk ke dalam masjid kita sholat 2 rakaat, masya Allah. Maka kalau di awal datangnya itu berbahagia, kita akan memanen pahala, betul tidak? Belum masuk ke sholat, menunggu azan, masuk ke dalam sholat 2 rakaat. Kalau sudah masuk waktu sholat, ya maka silakan sholat qobliyah, itu juga termasuk. Ya kita mengamalkan hadis Nabi, sholat sebelum duduk. Ya seperti itu. Nah kemudian yang keempat tadi sekalian, di antara adab di dalam masjid, agar kita tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian ada majelis ilmu, ada orang yang sedang beribadah, ada yang ngaji, itu tidak boleh kita membaca dengan keras gitu ya, sampai orang yang beribadah terganggu bacanya. Tapi pernah melarang itu, kecuali pada waktu tertentu yang disepakati. Majelis ilmu misalkan yang ada masalah sedang ngajar ngaji, tapi selebihnya kita jaga, karena masjid ini harus senyaman mungkin untuk muslimin, masya Allah. Ya. Terakhir sekalian, karena waktunya yang terbatas, di antara adab di dalam masjid, kita isi dengan zikir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dari sholat masuk ke dalam masjid, nunggu iqamah dikumandangkan. Orang-orang yang paham waktu mustajab doa, misalkan di antara azan dan iqamah, dia akan fokus dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penutup di masjid yang mulia ini sekalian, jangan lupakan, ini Ramadan ya, saya mengingatkan Pak, untuk melangitkan doa-doa kita. Apa maksudnya? Hari ini sekalian, saudara kita muslimin mukminin di Gaza sekarang masih berjuang bagaimana? Berjuang melawan kebiadaban bangsa Yahudi Zionis yang terkutuk. Sekarang ini kalau kita menyaksikan bagaimana muslimin di Rafah itu, saya karena punya banyak sahabat di Gaza, sampai sekarang sudah hampir 30 orang yang syahid, yang sebelumnya setiap tahun datang ke Mahat kami ke Bandung, kita
keliling, kita terjemahkan mereka, daurah. Sudah 30 orang ulama itu dai ahli Quran yang syahid. Tadi malam saya beres di Al-Falah itu, dan berkabar lagi seorang yang 2 tahun sebelumnya kami berkomunikasi mengadakan daurah dengan Ustaz Mugabe di Bandung, syahid. Subhanallah, hampir tiap hari di sana. Yang mereka sekarang apa? Di Rafah itu orang meninggal, saya bukan hanya karena ditembak, dibom, tapi karena kelaparan. Viral berita itu tidak. Ada orang yang ngantri, masya Allah saudara kita, ya, kurang ajarnya, biadab orang-orang Indonesia seperti itu. Nah kita tinggal ngapain lagi, betul tidak? Kita dari awal 7 Oktober sampai sekarang sudah hampir 5 bulan. Insya Allah muslimin luar biasa semangatnya. Ketika di awal-awal semua turun nasib bela Palestina, menyuarakan opini di media sosial, betul tidak? Doa di mana-mana. Tapi sekarang ini sudah mulai kendor doanya. Mungkin sebagian melupakan mereka. Padahal yang diperjuangkan oleh mereka itu bukan hanya kemerdekaan Palestina saja, tidak. Yang mereka perjuangkan itu adalah pembebasan Baitul Maqdis yang kedudukannya seperti Mekah, Madinah buat kita. Tanah suci Mekah Al-Mukarramah ada di dalam kompleks Masjidil Haram. Tanah suci Madinah ada kompleks Masjid Nabawi, ada di Baitul Maqdis, Al-Ardhul Muqaddas itu ada Masjidil Aqsa. Untuk Mekah, Madinah, muslimin sepakat praktek luar biasa, tapi untuk Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis luar biasa. Belum semuanya sama. Saya tidak mendoakan pun kita melihat. Di awal-awal doa di mana-mana. Sekarang sudah mulai lupa dengan mereka. Ya Allah, kira-kira apa jawaban kita nanti pada hadapan Allah? Sampai ada seorang yang bertanya kepada ulama, ini sangat trending kita. Bagaimana Syekh, apakah saum kami sah? Itu real sekarang terjadi, Pak. Mereka berjuang luar biasa untuk Masjidil Aqsa, negeri Syam yang diberkah. Maka kembali, mari langitkan doa-doa kita. Ya Pak ya, langitkan doa-doa kita, layakkan diri kita agar doa kita mustajab, dan sisipkan doa untuk mereka. Innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Masalul mu'minin, perumpamaan mukmin itu Pak, fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Perumpamaan mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, merahmati itu seperti satu tubuh, saudara. Idza syaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh mengeluhkan rasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humam. Semua anggota tubuh merasakan sakit, minimal demam nggak bisa itu minimal. Jadi iman yang benar akan mengatakan kita peduli dengan mereka. Di masjid yang kita cintai ini, tempat yang mulia, mari kita isi dengan doa untuk mereka. Pak ya, jangan lupakan di saat Bapak datang ke masjid beres tarawih, doakan mereka Pak ya. Doakan mereka. Allahumma sholli ikhwanana muslimin al mustadafina fil Gaza. Ya Allah, tolonglah mereka saudara kami ya Rabb, muslimin yang lemah yang tertindas di jalur Gaza. Doakan, kita tidak tahu ya doa siapa yang akan sampai ke langit yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan menjadi sarana tarbiyah agar kita menjadi orang-orang yang cinta dengan masjid, menganggap masjid tidak hanya Ramadan tapi terus istiqomah. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sudah istiqomah dengan masjid. Insyaallah taala kebahagiaan menanti kita insyaallah. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.